Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikar Fadil, kelas 11 PS2. Saya akan mempresentasikan tentang Kesultanan Maritim masa Islam di Nusantara. Masuknya dan berkembangnya Islam di Nusantara. Penyebaran agama Islam di Nusantara. Informasi mengenai kondisi Islam di Nusantara di masa awal penyebarannya dapat diketahui berdasarkan catatan-catatan perjalanan musafir seperti Marco Polo dan Ibnu Battuta. Bangsa Arab, Persia, dan Gujarat memainkan peran besar dalam proses penyebaran Islam di Nusantara. Sebagai contoh, Samudra Pasai adalah kerajaan pertama di Nusantara yang bercolak Islam berdasarkan bukti adanya makam Sultan Malik As-Saleh yang berangkat tahun 696 Hijriah atau 1297 Masehi. Teori masuknya agama Islam di Nusantara. Yang pertama ada teori Gujarat. Menurut teori yang didukung oleh Gonje, W.F. Sutherland, dan W.H. Felix ini, Islam masuk ke Nusantara sekitar abad 13. Dibawa oleh pada pedagang Islam dari Gujarat, India. Lalu yang kedua ada teori Mekah. Menurut teori yang didukung oleh Buya Hamka dan J.C. Vanler ini, pengaruh Islam telah masuk ke Nusantara sekitar abad 7, dibawa langsung oleh para pedagang Arab. Lalu ada teori Persia. Menurut teori yang didukung oleh Hussein Jayadiningrat ini, Islam di Indonesia dibawa masuk oleh orang-orang Persia pada abad 13. Lalu ada beberapa kesultanan yang akan dibahas. Itu pertama ada Sultan Aceh, berdiri pada 1507 Masehi, letaknya di Aceh. Sultan terkenal ada Sultan Iskandar Muda. Yang kedua ada Sultanan Demak, itu berdiri pada 1500 Masehi, letaknya ada di Demak, Jawa Tengah. Sultan terkenalnya ada Raden Patah. Yang ketiga ada Mataram, Islam, yaitu pada 1586 Masehi, letaknya ada di Yogyakarta. Sultan terkenal ada Senopati dan Sultan Agung. Lalu ada Sultanan Banten, yaitu pada 1526 Masehi, letaknya di Banten. Sultan terkenal ada Ageng Tirtayasa. Yang kelima ada Gotalo, yaitu 1524 Masehi, letaknya di Makassar. Raja terkenalnya ada Sultan Hasanuddin. Yang keenam ada Ternate dan Tidore. Ternate 1257 Masehi, Tidore 1322 Masehi. Letaknya sama-sama di Maluku. Raja terkenalnya dari Ternate ada Babula dan dari Tidore ada Nuku. Kesultanan Aceh. Lokasi dan sumber sejarah. Terletak di Aceh Raya, sekarang Aceh Besar. Kesultanan Aceh 1507 sampai 1903 Masehi didirikan oleh Ali Mughal Shah pada tahun 1496 di atas bekas wilayah Kesultanan Lamuri yang ditaklukkan Muhayyad Shah. Sumber sejarah tentang kesultanan ini adalah kitab Sultan Musyalatin karya Nuruddin Araniri tahun 1637 Masehi yang berisi tentang silsilah Sultan-Sultan Aceh dan batu nisan makam Sultan Ali Muhayyad Shah. Letak Kesultanan Aceh. Pusat kerajaannya berada di ujung utara Sumatera yang kini merupakan Kabupaten Aceh Besar. Kerajaan Aceh berkembang menjadi kerajaan besar sejak Portugis menguasai Malaka dan banyak pedagang muslim berpindah ke Aceh. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Aceh Darussalam mencapai kejayaan. Wilayah kekuasaan Aceh mencapai wilayah-wilayah yang saat ini berada di Sumatera Utara, Riau, hingga Jambi. Kesultanan Angkatan Laut Aceh yang tangguh ketika masa Sultan Iskandar Muda mengkhawatirkan Belanda dan Inggris yang ingin menguasai Selat Malaka. Raja-raja Kesultanan Aceh. Berikut adalah beberapa sultan dari kerajaan Aceh. Sultan Ali Muhayyad Shah, Sultan Salahuddin, Sultan Alauddin, Sultan Husain, Sultan Muda, Sultan Sri Alam, Sultan Zain al-Abidin, Sultan al-Adin, Sultan Buyong, Sultan Ala al-Adin. Di Riayat Shah Syed al-Mukamil.
Puncak kejayaan Sultanan Aceh. Sultanan Aceh mencapai puncak kejayaannya pada permulaan abad ke-17. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, pada masa itu berpengaruh agama dan kebudayaan Islam begitu besar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh, sehingga daerah ini mendapat julukan Suramo Mekah, Serambi Mekah. Keadaan ini tidak langsung lama, karena peninggal Sultan Iskandar Muda, para penggantinya tidak mampu mempertahankan kebesaran kerajaan tersebut, sehingga kedudukan daerah ini sebagai salah satu kerajaan besar di Asia Tenggara melemah. Hal ini menyebabkan wibawa kerajaan semakin merosot dan mulai dimasuki pengaruh dari luar. Masa keruntuhan Sultanan Aceh. Pada 1641 Masehi atau sepeninggal Sultan Iskandar Muda, Kerajaan Aceh mengalami kemunduran. Faktor kejatuhan Kerajaan Aceh paling utama adalah adanya perebutan kekuasaan di antara para perawis tahta. Selain itu, kekuasaan Belanda di Pulau Sumatera dan Selat Malaka semakin menguat. Pada masa pemerintahan raja terakhir Kerajaan Aceh, Belanda terus melancarkan perang terhadap Aceh. Setelah melakukan peperangan selama 40 tahun, Sultanan Aceh akhirnya jatuh ke pakuan kolonial Belanda. Lalu ada kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Kondisi politik pemerintahan Sultanan Aceh sering dilanda konflik di antara penguasa sultanan itu sendiri. Meskipun Sultanan Aceh merupakan Islam, kehidupan masyarakatnya tetap bersifat feodal. Dalam hal perekonomian, komoditas Kesultanan Aceh adalah rempah-rempah dan tambang. Di bidang kesusastraan dan agama, Aceh melahirkan beberapa ulama ternama yang hasil karya menjadi besar. Kehidupan sosial budaya Kerajaan Aceh. Selain di bidang perekonomian, pengaruh letak yang strategis membuat kehidupan sosial budaya di Kerajaan Aceh tumbuh pesat. Hal ini disebabkan karena interaksi dengan orang-orang di luar seperti pedagang-pedagang dari Timur Tengah dan Eropa. Kehidupan sosial budaya dapat dilihat landasan hukum yang berlaku didasari dari ajaran Islam. Hukum adat ini disebut hukum adat Mahkota Alam. Berdasarkan hukum ini, pengangkatan seorang sultan diatur dengan sedemikian rupa dengan melibatkan ulama dan perdana menteri. Sisa-sisa arsitektur bangunan peninggalan Sultan Aceh beradaannya tidak terlalu banyak, disebabkan karena sudah terbakar pada masa Perang Aceh. Beberapa bangunan yang masih tersisa, contoh seperti istana dalam Darut Donya yang sekarang menjadi pendopo Gubernur Aceh. Kehidupan ekonomi Kerajaan Aceh bertumpu di bidang pelayaran dan perdagangan. Perekonomian Aceh tumbuh pesat sebab letaknya strategis di Selat Malaka. Selain itu, semakin meluasnya pengaruh Kerajaan Aceh dan hubungan-hubungan dengan pihak asing juga menjadi faktor pengembangan ekonomi yang semakin maju. Selain itu, perekonomian di ibu kota kerajaan juga tumbuh pesat, dibuktikan dengan sudah adanya pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi. Di bidang pertanian, daerah Sedang Gidi adalah lumbung bagi komoditas padi, sehingga komoditas utama atau bisa dikatakan unggulan di Kesultanan Aceh diekspor ke luar adalah lada. Di bawah ini ada beberapa komoditas perdagangan Kerajaan Aceh, yaitu lada, emas, minyak tanah, kapur, sutra, dan kapas. Yang kedua ada Kesultanan Demak. Terletak di Demak, Jawa Tengah. Kesultanan Demak berdiri pada 1500 Masehi sampai 1568 Masehi, merupakan Kesultanan Islam pertama di pantai utara Jawa. Sebelum menjadi Kesultanan, Demak merupakan kadipaten dari Kerajaan Majapahit dengan Raden Patah sebagai adipatinya sejak 1478 Masehi. Raden Patah jugalah perintis sekaligus peletak dasar Kesultanan ini sejak tahun 1478 itu. Kesultanan ini merupakan pelopor penyebaran agama Islam di Jawa dan Nusantara umumnya. Lokasi dan sumber sejarah. Kerajaan Demak terletak di wilayah Demak modern, yang eksistensinya dapat dilihat dari adanya Masjid Agung Demak. Meski begitu, pusat kekuasaan ini kemudian dipindahkan ke Perawata. Pati pada masa kekuasaan Sunan Perawata telah dipindahkan ke Jipang. Ketika Arya Penangsang berkuasa, Kerajaan Demak menguasai wilayah pesisir dan perdagangan di pantai utara Jawa. Pengaruh menyebar ke pelabuhan-pelabuhan utama di Jawa Timur seperti Tuban, Gresik, dan Surabaya. Pendiri Kerajaan Demak adalah Raden Fatah
yang diduga masih merupakan keturunan Majapahit. Ia mendapat julukan Senapati Jinbun yang salah satunya dikarenakan dukan orang Cina Muslim yang memperkasai berdirinya kerajaan Demak. Kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan Kesultanan Demak. Demak mencapai puncak kejayaan pada masa Kesultanan Trenggana, yaitu pada 1521 Masehi sampai 1546 Masehi. Trenggana berjasa atas penyebaran Islam di wilayah kuasaannya di sebagian Jawa Timur dan Jawa Barat serta seluruh Jawa Tengah. Masyarakat Demak menjalankan kehidupannya dengan pedoman pada ajaran Islam. Kaum ulama menempati posisi terhormat dalam masyarakat dan pemerintahan kerajaan Demak. Demak merupakan kesultanan yang sangat makmur. Pertaniannya menghasilkan beras yang berlimpah. Raden Patah juga dikenal sebagai orang yang mencintai kesenian terutama wayang. Kondisi sosial, agama, dan Kesultanan Demak. Kehidupan sosial Kesultanan Demak sudah berjalan teratur. Pemerintahan diatur dengan hukum Islam, akan tetapi norma-norma atau tradisi lama tidak ditinggalkan begitu saja. Keadilan sosial di Demak juga tidak jauh berbeda dengan berkuasanya Majapahit. Perbedaan yang mencolok terdapat pada penggunaan aturan-aturan dan hukum yang cocok dengan ajaran Islam, sehingga terasa lebih tertib dan teratur. Demak adalah pusat penyebaran agama Islam di Nusantara. Lahirnya wali-wali di Demak membuat lebih cepat proses penyebaran agama Islam bahkan sampai ke pelosok. Mendirikan pesantren adalah cara penyebaran agama Islam yang efektif. Itu yang berasal dari Ternate. Pernah belajar di pesantren yang didirikan oleh Sunan Giri. Setelah selesai belajar, dia menyebarkan agama Islam di Ternate. Hasil kebudayaan kerajaan Demak adalah kebudayaan yang berkaitan dengan Islam. Hasil kebudayaannya yang cukup terkenal adalah sampai saat ini sekarang masih tetap berdiri adalah Masjid Agung Demak. Kemudian Kesultanan Demak. Wafatnya Sultan Trenggono memberi peluang keturunan Sekar Sedalepen untuk merebut tahta karena merasa berhak atas fakta itu. Tokoh ini adalah Arya Penangsang yang menjadi bupati di Jipang atau Blora. Sementara itu, dari pihak keluarga Sultan Trenggono menunjuk Pangeran Prawoto sebagai pengganti ayahandanya. Hal tersebut menyebabkan terjadi perebutan kekuasaan antara Sultan Trenggono dengan keturunan Sultan Sekar Sedalepen. Perang saudara ini berlangsung lama, dan menantu Sultan Trenggono yang berasal dari Pajang yaitu Joko Tingkir berhasil naik tahta sebagai raja dengan gelar Sultan Hadiwijaya. Sekaligus mengakhiri Sultanan Demak dan mendirikan Kesultanan Pajang. Dengan demikian, kerajaan Demak mengalami kemunduran akibat adanya perang saudara. Yang ketiga, Kesultanan Banten. Lokasi dan sumber sejarah. Terletak di wilayah barat Pulau Jawa sampai ke Lampung dari Sumatera. Kesultanan Banten menjadi urat nadi pelayaran dan perdagangan yang melalui Samudra Hindia. Sumber sejarahnya ada Wahanten Girang dalam naskah Carita Parahyangan dan Badanggili dalam Tajambut Tulang Bawang dan Primbon Bayah. Lokasi dan sumber sejarah Kerajaan Banten. Kesultanan Banten berasal dari sumber yang asing, yaitu mulai dari sumber Tiongkok yang berjudul Sung Peng Siang Sung dan sumber pustaka Nusantara yang berada di naskah Carita Parahyangan serta Medanggiri dalam Tambu Tulung Bawang dan Primbon Payah. Sekitar abad ke-16, kerajaan Pajajaran yang beragam Hindu punya bandar-bandar penting seperti Jakarta, Cirebon, dan Banten. Juga kerajaan ini mengadakan kerjasama dengan Portugis sehingga Portugis bisa didirikan benteng dan kantor dagang di kerajaan Pajajaran. Seluruh perekonomian di Sunda Kelapa sudah dikuasai oleh Portugis. Untuk membendung pengaruh Portugis, maka Sultan Trenggono memberi perintah pada Fathahillah untuk menaklukkan bandar-bandar di sekitar Pajajaran pada tahun 1526. Juga pada akhirnya Fathahillah dan pasukannya berhasil merebut pelabuhan Sunda Kelapa pada 22 Juni 1527 Masehi, juga seluruh pantai di Jawa Barat. Kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan Kesultanan Banten. Banten mencapai kejayaan di bawah pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa.
Banten semakin mengembangkan perdagangan dengan melakukan monopoli di atas lada di Lampung. Beberapa tradisi yang ada di Banten pengaruhi oleh perkembangan Islam di masyarakat, misalnya para kesenian bela diri debus. Sultanan Mataram. Sultan Mataram berada di antara Kali Opak dan Kali Progo yang mengalir ke Samudra Hindia. Pada 1586, Penembahan Senopati mendirikan pusat pemerintahan dari Pajang ke Mataram. Sultanan Mataram Islam tidak ada hubungannya dengan Sultanan Mataram Hindu, bukan saja memakai nama yang sama. Nama lain di Kerajaan Mataram Medak. Nama ini pernah dipimpin oleh tiga wangsa dinasti, yaitu Wangsa Sanjaya, Wangsa Sailendra, dan Wangsa Isyana. Wangsa Sailendra ada pemeluk agama Buddha. Wangsa Isyana adalah wangsa yang didirikan oleh Ibu Sindok. Lokasinya ada di bagian tengah Pulau Jawa Tengah saat ini. Pusat dari Kerajaan Mataram disebut dengan Bumi Mataram. Wilayah Kerajaan Mataram dikelilingi oleh banyak gunung-gunung dan pegunungan seperti Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Lawu, dan Gunungan Sewu. Kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan Sultanan Mataram Islam. Pada tahun 1625, hampir seluruh Jawa berada di bawah kekuasaan Mataram. Struktur masyarakat terbagi menjadi golongan raja, golongan elit, golongan non-elit, dan hamba sahaya. Kegiatan perekonomian yang diterapkan Sultan Agung bercorak agraris dan maritim. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, dia dikenal sebagai seorang ahli politik, sastra, filsafat Jawa, dan serta agama. Puncak kejayaan Sultanan Mataram Islam. Sultanan Mataram mencapai puncak kejayaan pada periode Sultan Agung, yaitu pada tahun 1613 sampai 1645 Masehi. Pada masa kemasannya, kerajaan yang didirikan oleh pada 1586 Masehi ini mampu menyatukan tanah Jawa dan sekitarnya termasuk Madura. Beberapa peninggalan kerajaan Mataram Islam pun masih dapat dilihat hingga kini, seperti wilayah Matraman di Jakarta dan sistem persawahan di Karawang. Namun pada 1755 Masehi, kerajaan ini dibagi menjadi dua kekuasaan, yaitu Pakusuman Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta lewat perjanjian Giyanti yang disepakati oleh bersama VOC. Sultanan Ternate. Lokasi dan sumber sejarah. Letak Sultanan Ternate sejarah geografis berada di Kepulauan Maluku antara Sulawesi dan Papua. Letak tersebut sangat strategis dan penting dalam dunia perdagangan masa itu. Kerajaan berpusat di Pulau Gapi yang saat ini dikenal sebagai Ternate. Pulau Ternate terletak dalam wilayah Maluku Utara. Pada awalnya di Pulau Ternate terdapat sebuah kampung yang dikepalai oleh seorang kepala marga atau kepala bahasa Ternate yang disebut dengan Mamole. Keempat kampung ini kemudian membentuk sebuah kerajaan yang disebut Kerajaan Ternate. Wilayah ini dikenal dengan daerah penghasil rempah-rempah sehingga banyak orang asing singgah. Semakin meningkatnya perdagangan membuat wilayah ini terancam akibat adanya aktivitas perompak laut, sehingga untuk membentuk kekuatan yang lebih besar, kampung-kampung tersebut membuat sebuah kerajaan dengan pemimpin tunggal yang disebut raja. Kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan Sultanan Ternate. Sultanan Ternate mengalami kemajuan baik di bidang politik, ekonomi, dan perdagangan pada masa Sultan Hairun. Kehidupan Sultanan Ternate didukung oleh hasil bumi pertamanya, itu rempah-rempah serta kegiatan perdagangan dan pelayaran yang maju. Kesultanan Ternate memiliki andil yang sangat besar terhadap kebudayaan Nusantara bagian timur. Lukisan yang menggambarkan kondisi perairan Sultanan Ternate. Ada Sultanan Tidore. Lokasi dan sumber sejarah. Secara geografis, Sultanan Tidore terletak di Kepulauan Maluku antara Sulawesi dan Papua. Menurut sejarawan Belanda F.A. de Klerk,
Pada 1334, Tidore dipimpin oleh seorang bernama Hasan Shah. Namun bukan pertama-tama karena letaknya yang strategis yang membuatnya kedua sultanan ini begitu penting dalam kancah aktivitas dan lalu lintas perdagangan masa itu, melainkan karena posisinya sebagai penghasil rempah-rempah terbesar, terutama cengkih dan pala, sehingga dijuluki Spice Island atau Kepulauan Rempah-Rempah. Kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan Sultanan Tidore. Tidore merupakan sultanan yang berada di wilayah bagian timur Nusantara dan merupakan penghasil rempah-rempah dunia. Sumber rempah-rempah Sultanan Tidore ada di beberapa daerah Maluku. Terdapat istana Sultan Tidore yang disebut sebagai Kedaton Kie dan terdapat benteng Portugis seperti Benteng Tohula dan Benteng Torre. Puncak kejayaan Sultanan Tidore. Pada masa kejayaannya, yaitu sekitar abad ke-18, kerajaan Tidore berhasil menguasai sebagian besar Pulau Halmahera, Pulau Buru, Pulau Seram, dan pulau-pulau di pesisir Papua bagian barat. Kejayaan Sultanan Tidore terjadi pada masa Sultan Saifuddin, yaitu 1657 sampai 1689 Masehi, yang berhasil membawa kemajuan hingga Tidore disegani oleh kerajaan-kerajaan lain di Kepulauan Maluku. Tak hanya itu, Sultan Nuku juga berhasil menyatukan Ternate dan Tidore untuk menghadapi penjajah Belanda yang dibantu Inggris. Kegemilangan mengusir bangsa asing membuat Sultan Tidore mencapai kemajuan dengan pesat. Yang terakhir adalah Kesultanan Goa Talo. Lokasi dan sumber sejarah. Pusat pemerintahan Kesultanan Goa Talo berada di Makassar. Kesultanan Goa Talo sering disebut sebagai Kesultanan Makassar. Wilayah kesultanan ini sekarang berada di bawah Kabupaten Goa dan sekitarnya. Lokasi dan sumber sejarah. Benteng ujung pandang ini berbentuk seperti seekor penyu yang hendak merangkak turun ke lautan. Dari segi bentuknya sangat jelas filosofi kerajaan Goa, bahwa penyu dapat hidup di darat maupun di laut. Begitupun dengan kerajaan Goa yang berjaya di daratan maupun di lautan. Nama asli benteng ini adalah Benteng Ujung Pandang. Pada hikayat Wajo diceritakan bahwa kerajaan Goa Talo dapat melakukan kerajaan Wajo. Baik berita atau catatan dari Portugis dan sumber-sumber lokal menyatakan bahwa pada awal abad ke-16, pedagang Melayu Islam yang sudah menetap dan melakukan aktivitas perdagangan di wilayah ini. Kondisi politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan Sultanan Goa Talo. Sultan Hasanuddin menjalin hubungan baik dengan Portugis disebabkan adanya ancaman VOC yang hendak memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. Dalam kehidupan sosial sehari-hari, masyarakat Makassar sangat terikat dengan norma-norma yang mereka anggap sakral. Sultanan Goa Talo kaya akan beras, daging, kapur, dan barus hitam. Hasil kebudayaannya yang terkenal adalah perahu pinisi. Sosial budaya. Arsitektur termasuk bangunan makam, sastra, kaligrafi, sistem kalender, aksara. Politik. Pada masa Islam, gelar raja diganti sultan, suatu kata dari bahasa Arab yang menguasai kerajaan atau susunan yang kemudian menjadi sunan, juga dari bahasa berarti yang disembah atau yang dihormati. Puncak kejayaan Sultanan Goa Talo. Sultanan Goa Talo mencapai kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin, atau yang dijuluki sebagai ayam jantan dari timur. Di bawah kekuasaannya, kerajaan ini menjadi pusat perdagangan Indonesia bagian timur. Terungkap bahwa kehidupan ekonomi Goa Talo ketika itu mengandalkan sistem kelautan. Kesultanan ini bukan hanya menjadi pusat perdagangan Nusantara, namun juga masyarakat Indonesia seperti Portugis, Inggris, dan Denmark. Melihat kemajuan Goa Talo, pihak Belanda yang ketika dikenal dengan nama VOC ternyata tertarik merebut kekuasaan kerajaan Islam ini di tanah timur. Seperti yang dicatat Mariana, Belanda akhirnya berseteru dengan Sultan Hasanuddin beserta pasukannya. Berikut adalah raja-raja dari kerajaan Goa Talo. Daeng Matan Karaeng Tumap Risi Kalona Imang Rawadu Daeng Bonto Kaling Lakiung Tupina Langga di Jari Banidang Marompa Kandata
kata tunibate imanggorai daeng mameta karaeng bontolangkasa tunijalo itepu karaeng daeng parabung tuni pasulu. Lalu ada Sultan Alauddin, Sultan Malikus Said, Sultan Hasanuddin, Sultan Amir Hamzah, Sultan Muhammad Ali, Sultan Abdul Jalil, Sultan dan Sultan Ismail. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dan salah kata mohon dimaafkan. Akhir kata saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.